Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk menentukan sistem persamaan linier dua variabel ini sebenarnya ada 4 cara. Yang pertama yaitu metode grafik, yang kedua eliminasi, yang ketiga substitusi, kemudian yang keempat adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hanya metode eliminasi saja ya. Oke. Sebelum ke sistem persamaan linier dua variabel, kita akan mempelajari dulu persamaan linier dua variabel. Apa sih persamaan linier dua variabel itu? Nah, itu adalah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Nah, ini dikatakan persamaan linier karena bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk sebuah garis lurus atau linier. Ciri-cirinya, yang pertama itu menggunakan relasi sama dengan. Ingat, menggunakan relasi sama dengan. Yang kedua, memiliki dua variabel yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu kedua variabelnya berpangkat 1. Contoh, 2x kurangi 5y sama dengan 12. Ini adalah PLDV atau persamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena di sini yang pertama itu relasinya adalah sama dengan. Kemudian memiliki dua variabel yang berbeda. Apa variabelnya? Ya, variabelnya adalah x dan y. Kemudian kedua variabelnya berpangkat 1. Pangkatnya 1. Ini sebenarnya ada pangkatnya 2x 1, 5y 1. Cuman karena kalau pangkat 1 itu tidak usah dituliskan, jadi nulisnya hanya 2x kurangi 5y begitu. Itu ya. Nah, untuk yang kedua 2x tambah 3y lebih besar dari 8. Ini bukan VLDV karena menggunakan relasi lebih besar. Ini tidak memenuhi ciri-ciri yang ini. Harusnya kan sama dengan. Kalau ini lebih besar dari 8 gitu. Jelas ya perbedaan antara mana sih yang merupakan PLDV, mana yang bukan gitu. Nah, ini ciri-cirinya. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh lain sistem persamaan linier dua variabel? Silahkan sebutkan. Berikutnya itu adalah sistem persamaan linier dua variabel. Kalau tadi hanya persamaan liniernya saja, kalau sekarang ke sistemnya. Nah, bentuk umumnya itu adalah A1X tambah B1Y sama dengan C1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang keduanya A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini memenuhi ciri-ciri yang tadi. Relasinya adalah sama dengan. Kemudian memiliki dua variabel. Apa variabelnya di sini? Yaitu x dan y. Kemudian pangkat variabelnya itu adalah 1 gitu. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan suatu sistem karena saling berkaitan. Yang dimaksud saling berkaitan itu antara persamaan 1 dan persamaan kedua itu memiliki nilai penyelesaian yang sama. Ini kan variabelnya sama-sama x dan y. Misalkan persamaan 1 nilai x-nya itu adalah 3, maka persamaan 2 juga x-nya 3. Persamaan 1 y-nya itu misalkan negatif 5, maka persamaan 2 juga sama.
Y-nya itu negatif 5. Nah ini yang dikatakan saling berkaitan karena memiliki nilai variabel yang sama gitu. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini ada beberapa cara. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan. Untuk pertemuan sekarang kita akan belajar tentang metode eliminasi. Apa sih eliminasi? Ya, eliminasi artinya menghilangkan. Langkah-langkahnya, yang pertama itu menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalikan dengan konstanta yang sesuai. Tuh, langkah pertama. Langkah kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan. Yang ketiga, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui sehingga nanti ketemu penyelesaian akhirnya misalkan X dan Y gitu. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Ada di sana 5x tambah 3y sama dengan 19. Kemudian 2x tambah 2y sama dengan 10 dengan cara eliminasi. Langkah pertama itu boleh eliminasi y dulu, boleh eliminasi x dulu. Di sini Ibu ambil contohnya itu eliminasi y. Kalau eliminasi y berarti nanti endingnya itu ketemu nilai x. Oke, eliminasi y. Perhatikan y. Untuk y yang pertama itu ada 3y. Yang kedua ada 2y. KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Berapa 3 kali berapa yang menghasilkan 6? 2 kali berapa yang menghasilkan 6? Maka si 3 ini dikalikan 2. Semuanya bagian dari persamaan pertama itu dikalikan 2. 5x kali 2x 10x. 3y kali 2 6y. 19 kali 2 38 gitu. Itu untuk persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang keduanya 2y. Tadi kali berapa supaya menghasilkan 6? Maka dikali 3. Semuanya dikalikan 3. Sehingga diperoleh 2x kali 3 6x. 2y kali 3 6y. Kemudian 10 kali 3 30. Nah, kemudian langkah berikutnya itu dikurangkan atau ditambah. Nah, yang ininya nih. Untuk menentukan apakah dikurangi atau dijumlahkan, itu adalah lihat apa yang dieliminasinya. Di sini yang dieliminasinya y. Lihat koefisiensi y-nya, nilainya. Kalau sama berarti dikurangi. Dalam artian misalkan y yang pertama ini kan positif, y yang kedua juga positif. Kalau positif dengan positif atau negatif dengan negatif yang sama itu adalah dikurangi. Tuh, catatan pertama. Catatan yang kedua, itu kalau misalkan yang satu negatif positif, yang satu negatif, atau yang satu negatif, yang satu positif, maka ini penyelesaiannya adalah ditambah. Itu yang harus diingat. Nah, karena ini dikurangi, maka 10x kurangi 6x jadi 4x. Kemudian 6y dikurangi 6y habis. 38 kurangi 30 sama dengan 8, sehingga ketemulah nilai si x-nya itu 2 gitu. Udah selesai? Belum. Yang pertama eliminasi y untuk menemukan nilai x. Berikutnya berarti kita eliminasi x untuk memperoleh nilai
Y. Ketika eliminasi X, berarti yang harus diperhatikan adalah si X-nya itu. Sini ada 5, ada 2. Berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 10. 5 kali berapa sih yang menghasilkan 10? Makanya 5 kali 2. Semuanya kalikan 2. Gitu. Persamaan berikutnya 2. Kali berapa sih yang menghasilkan 10? Maka dikali 5. Semuanya kalikan 5. Gitu. Nah, ini dikurangi. Kenapa ini dikurangi? Ya, karena nilai koefisien yang dieliminasinya sama. Di sini positif semua. Kalau misalkan positif semua, tadi berarti dikurangi gitu. Nah, sehingga ketemu nilai Y-nya itu adalah 3. Jadi penyelesaiannya itu adalah 2 dan 3. Oke. Itu untuk contoh yang pertama. Ibu beri satu contoh lagi. Ini agak berbeda dari contoh yang pertama. Perbedaannya adalah kalau tadi yang pertama itu sudah berbentuk persamaan umum, kalau sekarang itu belum. Jadi di ruas kanannya itu masih 0. Di ruas kanannya masih 0. Bisa sih kalau langsung dikerjakan pun tidak apa-apa. Nanti di akhir baru diselesaikan, cuman agak repot juga. Jadi baiknya itu diubah dulu ke bentuk persamaan umumnya, dimana persamaan umumnya itu misalkan tadi AX tambah BY sama dengan C. Jadi di ruas kanannya itu tidak boleh 0, dan yang ada di ruas kiri itu hanya angka yang ada variabelnya saja. Adapun untuk soal ini kan di ruas kanannya 0. Sedangkan di sini ada negatif 1. Maka pindahin si negatif 1-nya ke ruas kanan. Tadinya negatif jadi positif. Tuh. Nah, persamaan kedua. Ini ada 2. Tadinya positif, pindah ke ruas kanan sini. Jadi negatif. Nah, kalau sudah berbentuk persamaan umum, baru deh dioperasikan. Di sini kita eliminasi Y dulu untuk memperoleh nilai X. Lihat si Y-nya. Yang 1 3, yang 1 min 1. Berapa sih KPK-nya? 3. Ya, KPK-nya itu 3. Makanya semua persamaan 1 itu tidak dikalikan atau dikali 1, maka masih persamaan itu sendiri. Nah, yang persamaan keduanya berarti dikalikan 3, sehingga diperoleh 3X kurangi 3Y sama dengan min 6. Nah, untuk yang ini, kalau tadi kan yang dieliminasinya itu sama nilainya. Kalau ini yang dieliminasinya itu nilainya berbeda. 1 positif, 1 negatif. Artinya ini harus ditambah. Gitu. Jadi 2X tambah 3Y 5X. 3Y tambah min 3Y itu habis. Kemudian 1 tambah min 6 itu adalah min 5. Sehingga diperoleh penyelesaiannya itu X-nya adalah min 1 gitu. Ini belum selesai ya. Setelah ketemu nilai X atau setelah eliminasi Y, berikutnya adalah eliminasi X untuk memperoleh nilai Y. Lihat si X-nya. Ada 2X sama X. Berapa sih KPK-nya? Ya, KPK-nya adalah 2.
Jadi persamaan pertama tidak usah dikalikan atau kalikan 1 saja, maka hasilnya masih persamaan itu sendiri. Nah, untuk persamaan yang kedua, itu semua bagian dikalikan 2. Jadi X kali 2 min Y kali 2 min 2 kali 2, sehingga diperoleh hasilnya 2X kurangi 2Y sama dengan min 4. Nah, yang sering keliru di sini adalah jika ini kan yang dieliminasinya yang X. Nah, kebanyakan anak-anak kalian itu pada terkecoh sama tanda yang ini. Padahal tanda itu milik si Y. Kalau si X ya yang ada di depan X-nya ini, berarti itu positif dan positif, makanya dikurangi. Jadi jangan terkecoh sama tanda yang tengah ini. Tanda yang tengah itu adalah milik si Y. Kalau ini sekarang kita adalah mengeliminasi yang X. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang ininya nih, yang 2X-nya gitu. 2X kurangi 2X habis. 3Y kurangi min 2Y 5Y. 1 kurangi min 4 sama dengan 5. Sehingga diperoleh tadi si X-nya itu sama dengan min 1, kemudian si Y-nya sama dengan 1 gitu. Nah, yang ditanyakan kan ini, tinggal substitusikan 3 kali min 1 tambah 2 kali 1, sehingga diperoleh min 3 tambah 2 atau sama dengan min 1 gitu. Jelas ya? Nah, itu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, tetap semangat dan sehat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.